Mika, Ken, dan Profesor Higuchi sedang bersantai, yang akhir-akhir ini tidak ada ancaman dari alien. Tak lama kemudian Tenma datang. Kedatangan Tenma membuat mereka bertiga terkejut. Tenma datang untuk menanyakan sebuah informasi. Mereka berempat kemudian meminum teh hangat yang dibuatkan oleh Mika. Mereka kemudian juga membicarakan tentang Mika yang bekerja sebagai asisten dari Profesor Higuchi. Pada awal bekerja, Mika menjadi tukang pembersih di laboratorium. Kemudian Mika diangkat menjadi asisten Profesor Higuchi. Mika juga menceritakan awal mula ia menjadi Grand Caesar. Berawal ketika Profesor Higuchi dan Mika meneliti papan kristal. Mika yang kepo terus memperhatikan papan kristal itu hingga tak sengaja mendorong Profesor Higuchi sampai papan kristal itu terlempar. Untungnya Mika berhasil menangkapnya. Muncullah sinar dari papan kristal itu hingga membuat mereka menyaksikan peradaban manusia kuno. Sebelumnya Profesor Higuchi belum pernah menyaksikan peradaban manusia kuno. Karena kejadian itu membuat simbol Grand Caesar yang ada di tangan Mika bangkit hingga ia menjadi Caesar Mitras. Tak lama kemudian datanglah teman lama Profesor Higuchi. Ia bernama Hijikata. Profesor Higuchi dan Hijikata belum pernah bertemu sejak 7 tahun lamanya. Hingga Hijikata tak menyadari bahwa Profesor Higuchi sudah tak berambut lagi. Profesor Higuchi dan Hijikata kemudian berjalan-jalan. Hijikata kemudian membicarakan tentang papan kristal, Chosesin, dan juga Grand Caesar. Hal itu yang membuat Profesor Higuchi kaget, karena itu merupakan hal yang sangat rahasia dan hanya beberapa orang yang tahu, seperti Grand Caesar itu sendiri, Profesor Higuchi, Tuan Misonogi, dan beberapa anggota Departemen Pertahanan Nasional. Tenma, Mika, dan Ken memperhatikan Profesor Higuchi dan Hijikata yang sedang berduaan. Tenma kemudian mengingat masa lalunya ketika ia menjadi Grand Caesar. Mulai dari ia mengantarkan sebuah paket, kemudian bertemu dengan Mika. Mika juga membuat Tenma tak berkutik karena tendangannya. Ken menemui Tenma yang pingsan dan mengantarkan Tenma menuju tempat Profesor Higuchi. Mereka juga menyaksikan Caesar Realms yang menyerang para penjaga, yang membuat kerusakan juga. Hingga pada akhirnya Tenma diculik oleh prajurit suku angin. Berkat diculiknya Tenma tak sengaja berubah menjadi Caesar Tarias saat ia terdesak karena perlawanan Caesar Velso. Tak lama kemudian datanglah Jin yang akan memberikan jaket pada Profesor Higuchi. Tenma kemudian meminta Jin untuk menceritakan awal mereka menjadi musuh. Jin kemudian menceritakan awal mulanya karena mereka prajurit suku angin ditipu oleh Karin, yang memfitnah prajurit suku api akan membahayakan bumi. Tapi penyerangan mereka ada sisi positifnya juga, yang mana simbol Grand Caesar yang ada di tangan Ken bangkit hingga Chosesin Garuda berhasil diaktifkan dan melakukan perlawanan kepada Dolkrus. Ken juga menceritakan ketika Naoto dibodohi oleh Karin hingga menyebabkan ia berduel dengan Tenma. Tak lama kemudian Go datang. Tenma juga mengingat awal Tenma bertemu dengan Go, yang mana Tenma dan Go pernah melakukan pertarungan satu sama lain. Go juga mengingat momen ketika suku tanah mengaktifkan Chosesin. Itu terjadi karena penyerangan suku angin kemudian aktifnya Gun Caesar. Federasi makhluk pintar atau yang disebut Gofu Manafu yang merupakan arkeologi yang menyamar menjadi Karin juga menyerang kota. Setelah rahasia mereka terbongkar, sebelumnya Karin membuat permasalahan internal dengan suku angin.
Tapi pada saat itu juga prajurit suku api, angin, tanah menjadi ikatan sahabat karena penculikan Akira atas Karin di dalam monster Deiseiju. Dan pada akhirnya serangan Gofu Manafu berhasil digagalkan. Ai kemudian datang untuk mengembalikan buku Mika yang ia pinjam. Kemudian mereka semua mengingat awal mula bertemu dengan suku air yang diawali serangan Impactor. Setelah itu diperkenalkannya karakter Makoto pada mereka hingga bangkitnya simbol Grand Caesar milik Tape. Dan pada akhirnya lengkap sudah prajurit suku air dan membangkitkan Shoshin Leviathan yang mampu mengalahkan Impactor Radia. Berkat Impactor juga mereka mendapatkan Gantras atas keberhasilan mereka mencuri Guntroller dari Logia. Dengan adanya Gantras mampu membuat robot gabungan dalam diri Deicaesar yang mampu mengalahkan Lucia dengan akselerator dan Dai Logia milik Impactor Logia yang membuat Logia meledakkan diri dan menghilang dari mereka. Impactorの司令官ロギアは最後の瞬間まで誇り高い軍人だったな。Percakapan antara Profesor Riguchi dan Hijikata kemudian menjadi perdebatan karena perbedaan pandangan mereka terhadap Gofu Manafu. Hingga pada akhirnya Hijikata mengeluarkan Geek Fighter yang membuat Profesor Riguchi mencurigai Hijikata. Hijikata kemudian pingsan, di balik tubuhnya muncullah alien. Dengan sopan, alien itu memperkenalkan diri bahwa ia adalah Stukus yang mampu bersembunyi di dalam hati yang gelap seseorang. Stukus berasal dari planet Sio yang ditugaskan untuk memecah belah Grand Caesar dan melepaskan kekuatan Grand Caesar pada 12 orang yang terpilih dengan cara mengalahkan mereka semua. Tapi rencana itu gagal karena Profesor Riguchi tidak bisa ia tipu. Para Grand Caesar itu kemudian datang dan melawan Geek Fighter. Caesartarius, Mithras, Dale, Tragos, dan Pisces kemudian mengepung dan menendang Stukus secara bersamaan hingga Stukus terpental. Para Grand Caesar kemudian mengeluarkan senjata masing-masing hingga membuat Stukus kabur. Hijikata yang tak sadarkan diri terkejut karena Profesor Riguchi ada di hadapannya. Di luar angkasa terdapat benda berbentuk kristal yang sedang menuju bumi. Di dalam kristal terdapat sebuah pesawat, yang mana ini adalah ancaman baru para Grand Caesar. Terdapat seorang wanita yang berlari ketakutan karena ada sosok misterius. Wanita itu kemudian terpojok dan ditembak hingga ia menghilang. Keesokan harinya Mika dan Ken membantu mencari karya Profesor Riguchi untuk dijadikan laporan guna diserahkan ke Departemen Pertahanan Nasional. Tak lama kemudian Tenma datang menuju lab sekaligus kantor dari Profesor Riguchi. Tenma juga menawari bantuan kepada mereka, tapi Mika menolak dan menyuruh Tenma untuk pergi. Tapi Tenma mengajak Ken untuk pergi. Tenma kemudian mengajak Ken pergi bersamanya. Mereka berdua kemudian mendatangi restoran. Sebelum memasuki restoran, mereka dipanggil Go yang kebetulan bertemu. Go melaporkan ada kejadian aneh di mana warga banyak yang menghilang secara misterius. Bahkan kejadian itu tidak ada motif pembunuhan ataupun petunjuk lainnya. Mereka bertiga kemudian mendengar suara jeritan seseorang. Mereka bertiga kemudian mendatangi tempat seseorang itu. Go kemudian membuka penutup wajah dan didapati ternyata adalah alien. Alien itu kabur dan dikejar Go dan Tenma, sedangkan Ken menghampiri wanita itu yang mengalami shock dan trauma atas kejadian sebelumnya. Tenma dan Go kemudian melaporkan kepada Profesor Riguchi bahwa terdapat alien yang meneror warga. Mereka berdua juga memberitahu bahwa target alien itu adalah Asami, yang tak lain adalah wanita yang sebelumnya diteror. Ken menghantarkan Asami dan berusaha menghibur Asami. Asami merasa ketakutan dengan teror alien itu, tapi Ken meyakinkan bahwa ia dan yang lainnya akan melindungi Asami. Para Grand Caesar kemudian menyusun strategi baru guna menangkap alien itu dan menjadikan Asami sebagai umpan.
Tapi Ken tidak terima karena Asami tidak cukup kuat untuk menjadi sebuah umpan dan khawatir nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan. Profesor Riguchi memberitahu dan meyakinkan Ken karena itu merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Mika kemudian menenangkan Ken yang tak ingin orang lain terlibat dan menjadikan dirinya sebagai umpan untuk pengganti Asami. Mika kemudian menyamar menjadi anak sekolahan. Gerak-gerik Mika juga diawasi oleh Ryuko dan Tenma. Keberadaan Mika mampu membuat alien itu terpancing keluar. Alien itu kemudian menyerang Mika, tapi Mika melakukan perlawanan pada alien itu. Tenma dan Ryuko juga ikut membantu Mika untuk menangkap alien itu. Alien itu kemudian membidik Tenma dan Mika hingga mereka berdua menghilang dan pergi ke dimensi lain, tempat yang aneh. Ken berusaha menghubungi mereka berdua dengan knuckle racernya, tapi tak ada respon sedikit pun. Tenma dan Mika kemudian berjalan-jalan mencari jalan keluar, hingga pada akhirnya ia menemukan kartu identitas milik seorang siswa. Mereka kemudian berlari menuju sumber bunyi dan menyaksikan seseorang wanita yang meminta tolong, tiba-tiba menghilang hanya menyisakan busananya saja. Tak lama kemudian muncul suara dari alien itu dan menjelaskan tentang dimensinya, yang mana dimensi ini digunakan untuk menghancurkan umat manusia. Alien itu memperkenalkan diri bahwa ia adalah Visur, yang merupakan utusan planet tertinggi yakni Gofu Manafu, yang mana misinya untuk membasmi manusia. Itu merupakan sebuah proyek uji coba yang dilakukan Gofu Manafu untuk menjadikan bumi lebih tenang tanpa adanya manusia. Visur juga memberitahu mereka bahwa nantinya penduduk Tokyo akan ditransfer ke dimensi ini dengan skala besar. Tahap pertama sudah ia selesaikan, yang mana mengirimkan Tenma dan Mika agar tidak bisa menghalangi rencana Visur. Tenma dan Mika kemudian mengejar Visur yang mencoba berlari. Mereka berdua mencari dengan terpisah tapi tak menemukan keberadaan Visur. Asami menemani Ken yang memikirkan kondisi kakaknya dan Tenma, sedangkan Tenma dan Mika beristirahat karena tidak menemukan keberadaan Visur. Tenma juga meyakinkan Mika bahwa mereka akan segera kembali ke bumi. Profesor Riguchi bersama Go dan Ryuko pergi ke tempat Tenma dan Mika menghilang. Tak lama kemudian muncullah Visur. Visur menjelaskan tujuannya untuk mentransfer penduduk Tokyo ke dimensinya dan menghancurkan mereka semua. Visur kemudian mengeluarkan senjatanya dan membidik, tapi Ryuko dan Go berhasil menghindar dan mengenai sepedanya Go. Ryuko dan Go kemudian melawan Visur. Saat Caesar Velso menyerang dengan Cell Cross, membuat dimensi milik Visur terguncang, di mana cermin-cermin itu pecah. Tenma juga menyadari dan melihat fenomena lubang antar dimensi terbuka. Mereka berdua, yaitu Tenma dan Mika, kemudian merencanakan strategi untuk keluar. Tenma menyuruh Mika untuk pergi dan Tenma akan menembak lubang itu dengan Burning Falcon guna memperluas lubang antar dimensi. Tapi Mika tak ingin pergi sendirian dan meninggalkan Tenma. Tenma kemudian meyakinkan Mika bahwa ia akan kembali setelah Mika. Tak lama kemudian lubang antar dimensi itu mulai menyusut. Mereka berdua kemudian melakukan aksinya. Mika yang berhasil kembali menyuruh Velso untuk menyerang lubang itu, dan Tenma pun berhasil keluar. Sagittarius juga langsung menendang Visur.
Tak lama kemudian, pesawat luar angkasa menembak Visur hingga Visur menghilang. Mereka semua dibuat kebingungan karena peristiwa itu. Ken dan Profesor Higuchi sangat senang karena Mika dan Tenma bisa kembali. Para Grandcaesar kemudian membahas rencana Visur yang akan menghancurkan sistem transfer dimensi untuk memindahkan manusia ke dimensinya. Go kemudian memperlihatkan sebuah peta tempat terjadinya Visur beraksi melakukan penculikan, sehingga Go memiliki tesis bahwa Visur akan menyerang dan meneror warga dalam lingkup wilayah itu. Tenma dan Mika kemudian pergi ke suatu tempat. Mereka berdua kemudian memasuki pabrik yang sudah lama tak beroperasi. Mika kemudian melihat petunjuk dengan adanya sebuah benda mirip kristal. Benda itu kemudian meledak karena keberadaan Grandcaesar. Tenma kemudian memberitahu Go bahwa petunjuk yang mereka dapatkan menghilang. Mereka juga akan kembali ke kantor yang juga merupakan lab Profesor Higuchi. Sedangkan Ken mengantarkan Asami tanpa mereka sadari mereka diikuti Ran. Ken berusaha menghibur Asami dengan mengajak pergi ke toko aksesoris. Asami-chan, Asami-chan. Ii janai. Tomoyuki ni atte yo. Hontou ni ii no? Katte morachatte. Mochiron. Ran kemudian menemui Go dan memberitahunya bahwa ketika Ken bersama Asami, Visur tidak menyerang mereka, bahkan tidak muncul, padahal Asami adalah target utamanya. Go juga menyadari ada kejanggalan dengan Asami sendiri yang merupakan seorang target utama. Ken pada akhirnya pergi bersama Asami ke taman. Mereka pun berpisah di taman itu juga. Pada malam harinya, Visur menemui Asami. Ternyata Asami merupakan sekutu dari Visur. Asami dirancang untuk memata-matai dan memperlambat gerakan Grandcaesar, yang nantinya akan menjadi penghalang misinya untuk menghancurkan umat manusia. Keesokan harinya, para Grandcaesar menduga bahwa Asami merupakan mata-mata dari Visur. Ken tak terima tuduhan itu dan membela Asami. Ken kemudian mengajak Asami pergi keluar. Tak lama kemudian Ran mendatangi mereka. Ran menanyakan Asami siapa ia sebenarnya. Ran juga menjelaskan bahwa Asami telah meninggal sejak 2 tahun lalu karena penyakit. Asami kemudian menjelaskan dan meminta maaf atas dirinya yang merupakan mata-mata Visur. Tapi Asami sebenarnya tidak ingin umat manusia hancur, karena Asami sangat nyaman dan menganggap bahwa manusia tidak berbahaya. Dia juga memberitahu sebentar lagi sistem transfer dimensi akan aktif. Ken meminta Asami untuk memberitahu letak sistem transfer dimensi itu. Sebelum memberitahu, Asami langsung diserang Visur hingga Asami pingsan. Ran kemudian berubah dan menyerang Visur. Sedangkan Ken berusaha membangunkan Asami. Asami memberitahu Ken bahwa sistem transfer dimensi berada di menara di dekatnya. Setelah itu Asami menghilang. Tak lama kemudian Tenma dan Mika datang dan menanyakan kondisi Ken. Ken kemudian memberitahu sistem transfer dimensi berada di menara dekatnya. Ken menyuruh mereka bertiga untuk menonaktifkan sistem transfer dimensi dan Ken akan melawan Visur seorang. Mereka hanya mempunyai waktu 2 menit lagi. Dari dalam menara muncullah banyak sekali Visur. Mereka bertiga kemudian melawan para Visur. Mika menyuruh Tenma untuk masuk ke menara karena mereka tak ada banyak waktu. Ken kemudian berhasil mengalahkan Visur.
Sedangkan dalam 60 detik lagi sistem transfer dimensi akan aktif. Tenma kemudian berusaha menonaktifkan tapi dihadang oleh Vizur. Dengan Burning Falcon, Tenma mampu mengalahkan Vizur sekaligus menghancurkan sistem transfer dimensi. Tenma menyuruh Mika dan Dana menyingkir karena menara itu akan hancur yang disebabkan oleh ledakan sistem transfer dimensi. Para Grand Caesar kemudian diserang pesawat luar angkasa yang diduga kendaraan milik Gofu Hanafu. Prajurit suku api kemudian memanggil Choseshin Garuda yang dikendalikan Tenma untuk menghancurkan pesawat itu.